Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tausiah kita pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya pula kita dapat jumpa pada tausiah kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada tausiah kita pada hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul cara merubah seorang hamba menjadi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, manusia hidup di dunia ini adalah sementara saja. Kehidupan manusia di permukaan bumi ini tidaklah kekal, dan kehidupan yang kekal abadi telah menanti kita di alam akhirat kelak. Saudara yang dimuliakan Allah, terciptanya manusia itu melalui 5 alam. Roh manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di alam roh. Di alam roh inilah diangkatnya sumpah roh-roh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh yang diangkat sumpahnya ini itu berjanji untuk setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkatnya roh-roh ini, maka kemudian roh-roh yang ada di dalam roh ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam rahim atau alam kandungan. Nah, di alam kandungan inilah roh ini kemudian keluar lagi menjalani kehidupan yang selanjutnya, yaitu yang bernama dengan alam dunia. Seperti kita saat ini, manusia yang terlahir ke muka bumi ini, kita menjalani alam ketiga, yaitu alam dunia. Dan setelah roh-roh yang ada seperti kita, manusia yang terlahir ke dunia ini, ketika kita wafat meninggalkan dunia ini untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian roh ini masuk lagi ke dalam alam selanjutnya. Setelah dia wafat meninggalkan dunia, maka roh ini masuk ke dalam alam berikutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur. Dan setelahnya di hari kiamat kelak, setelah hari kiamat, maka roh-roh yang ada di alam kubur ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan dan kemudian masuk lagi ke alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Alam akhirat ini ada 2 tempat, yaitu di surga dan neraka. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi begitulah proses perjalanan roh manusia. Jadi sesungguhnya roh itu tidak mati. Roh itu hidup di sisi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan roh yang hidup inilah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi kita hidup di dunia ini penuh dengan pertanggungjawaban kelak di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik dan buruk kita selama hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para malaikatnya untuk mencatat kejadian apa yang terjadi di muka bumi ini serta dosa-dosa atau amal soleh yang dikerjakan oleh semua umat manusia. Terkhusus hamba Allah yang dimuliakan Allah
itu juga tidak luput dari catatan para malaikat. Catatan amalnya, baik atau buruk perbuatannya, maka akan dicatat oleh para malaikat, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, hendaklah kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan Allah, teruslah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulnya. Saudara yang dimuliakan Allah, merujuk pada judul tausiah kita pada hari ini, yaitu cara mengubah seorang hamba menjadi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, banyak di dalam kehidupan ini kita melihat orang-orang atau saudara-saudara kita, umat Nabi Muhammad SAW, yang selalu di dalam kehidupannya berbuat maksiat. Mereka melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapakah mereka berbuat seperti itu? Pertama, mereka jauh dari tuntunan agama. Dan yang kedua, bisa saja Allah menutup mata hatinya, karena seseorang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah kepadanya, karena hidayah itu milik Allah, dan Allah akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang tidak Dia kehendaki. Bagaimanapun, sekeras apapun, sekuat apapun jerih payah manusia untuk menyadarkan manusia yang lain untuk selalu berbuat kebaikan dan menganjurkan untuk bertobat dari perbuatan yang tercela, itu tidak akan bisa. Karena hidayah itu yang bisa memberikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa mengubah seseorang itu dari yang buruk menjadi baik itu juga atas kehendak dan kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi manusia-manusia yang bergelimpangan dosa dan noda dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, sebenarnya dia tidak menyadari. Dia melakukan itu baginya adalah hal yang biasa, karena hari-harinya sudah diwarnai dengan aktivitas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan tanpa dia sadari, kelak apabila dia wafat meninggalkan dunia ini, menghadap kepada Allah, dia wafat meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur atau alam barzah, disitulah baru terbuka mata hatinya, baru dia menyadari atas kekhilafannya selama hidup di dunia karena jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu semua sudah terlambat, karena manusia-manusia yang berdosa, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia belum sempat bertobat memohon ampunan kepada Allah selama hidup di dunia, maka kerugian yang akan dia terima di alam selanjutnya, yaitu alam barzah. Ketika ditanya oleh para malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, mereka juga tidak bisa menjawab. Dan ini akan berakibat fatal, karena dia akan menerima pukulan-pukulan maut dari para malaikat hingga akhir hari kiamat tiba. Jadi penderitaan yang dirasakan oleh manusia-manusia yang berdosa itu amatlah perih disiksa kubur, karena dia tidak memiliki bekal dan persiapan untuk menghadapi alam selanjutnya setelah dia wafat meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini dia isi dengan perbuatan maksiat yang melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga tidak pernah beramal soleh, melakukan hal-hal kebaikan yang mendapatkan
pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi tetaplah kita istiqomah dan kokohkan jiwa, hati, pikiran kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita ini adalah perantau di muka bumi ini. Karena kehidupan di dunia ini, apapun yang kita miliki, baik itu jabatan, harta benda, anak-anak, istri, dan kekayaan ataupun yang berbentuk materi, itu tidak akan kita bawa mati dan itu kita akan tinggalkan. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memandang qalbu seorang hamba, keimanan seorang hamba, dan juga amal soleh seorang hamba di sisinya. Perbanyaklah kita untuk beramal soleh dan bersihkanlah qalbu kita dengan kita mendirikan sholat 5 waktu dan juga kita berzikir, mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hari, di setiap tarikan napas kita. Kita jauhkan diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri kita, dan keluarga besar kita dari hal-hal yang bisa mengundang murka Allah. Dan kita juga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap melaksanakan syariat seperti sholat 5 waktu dan juga melaksanakan amal soleh yang lainnya. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimanakah caranya kita untuk mengubah seseorang yang jauh dari Allah untuk dekat kepada Allah dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya? Itu adalah pertanyaan yang berat untuk dijawab. Karena itu tadi, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hidayah tidak bisa diberikan oleh manusia. Jadi kesulitannya terletak di situ. Nah, bagaimanakah kita sebagai manusia biasa inginkan perubahan dari seseorang? Misalkan seseorang yang ahli maksiat, atau anak-anak kita sendiri yang tidak pernah sholat dan juga dia tidak mau sholat, apalagi itu sholat subuh yang ibaratnya dia juga bangunnya siang. Bagaimanakah cara kita untuk mengubah seseorang yang zalim untuk menjadi manusia-manusia yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimanakah jawabannya? Jawabannya yaitu kita bisa mengubah seseorang, mengubah dari perbuatan yang dia lakukan, perbuatan selalu yang buruk yang dia selalu kerjakan menjadi kebaikan. Itu dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang kita inginkan perubahan kepadanya itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, kita bangun di sepertiga malam, kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah hidayahmu ya Allah kepada fulan si fulan ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Apabila kita memiliki anak yang tidak mau sholat, apalagi itu sholat subuh yang agak berat baginya karena dia bangunnya suka siang, itu juga kita bisa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah hidayah-Mu ya Allah kepada anakku ya Allah, agar dia mau bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh ya Allah. Atau kita mendoakan sahabat kita yang terlena di dalam kehidupan dunia penuh dengan kemaksiatan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita menasihati orang tersebut. Kita cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebut namanya, ya Allah, berikanlah hidayah-Mu ya Allah kepada fulan si fulan. Dan jangan lupa, karena Allah Ta'ala, jadi segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, seburuk apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, hendaklah kita
jangan pernah mencela. Karena sesungguhnya manusia itu, siapapun itu, baik atau buruk perbuatannya, itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mencela seseorang, maka kita juga secara tidak langsung mencela yang menciptakannya. Oleh karenanya lah, kita boleh saja yang kita tidak suka itu adalah perbuatannya dan bukan manusianya. Karena manusianya itu bisa saja apabila Allah berikan hidayah kepadanya, dia bisa berubah. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap menjalin ukhuwah Islamiyah, kita menjalin silaturahmi kepada siapapun itu, baik itu yang buruk di hadapan Allah dan manusia ataupun yang baik di hadapan Allah dan manusia. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang itu akan Allah turunkan hidayah kepadanya itu dengan sebabnya itu adalah kita, orang yang mendoakannya. Apalagi orang yang mendoakannya ini mendapat predikat anak yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu doanya akan mustajab dan kuat posisi doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena Allah sudah mengenal dirinya. Allah sudah mengenal hamba-hamba yang berdoa kepadanya, karena dia selalu melaksanakan amal soleh yang wajib seperti sholat 5 waktu. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dan juga dia selalu berzikir dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu juga dia rajin membaca Al-Quran, dan dia juga memiliki amalia soleh yang sunnah yang di luar yang wajib, seperti dia rajin bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, dan juga dia berpuasa di Senin dan Kamis, dan dia juga rajin melaksanakan sholat-sholat sunat seperti sholat tahajud, dan juga dia rajin membaca ayat suci Al-Quran dan berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah yang mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zikir la ilaha illallah, subhanallah, dan lainnya. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi kombinasi antara amal soleh yang wajib dan sunnah ini akan mengangkat derajat seseorang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, insya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan hidayahnya disebabkan oleh panjatan doa dari anak-anak orang yang soleh, dari kita yang mendoakan untuk kebaikan seseorang yang kita inginkan dia berubah. Insya Allah atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia-manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia-manusia yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa berubah tanpa kita memberikan nasihat kepadanya secara langsung. Karena itulah kekuatan dari doa seorang hamba yang dengan tulus dan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabah doa-doanya. Apalagi itu doa seseorang untuk orang lain yang menginginkan kebaikan kepada orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menghargai jerih upayanya, karena dia tidak saja memikirkan keselamatan dirinya dan juga kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat kelak, tetapi dia juga memikirkan nasib orang lain, dan juga dia memikirkan kebaikan orang lain. Apabila orang lain itu berbuat buruk, maka dia ingin orang itu berubah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, banyak kita jumpai seorang ayah atau bapak marah kepada anaknya karena dia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi itu sudah terlambat apabila menjelang anaknya dewasa. Itu sudah agak berat untuk dia perintahkan sholat 5 waktu. Jadi banyak terjadi anak itu cuek kepada orang tua karena orang tuanya lalai
dalam mendidik anak-anaknya. Jadi sebaiknya lah kita mengajarkan anak-anak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejak kecil. Kita tuntun dia pergi ke masjid bersama kita. Jadi kita libatkan diri kita bersamanya di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sholat di masjid atau sholat di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi itulah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayahnya kepada seseorang, maka tidak ada manusia-manusia lain yang bisa menyesatkannya. Dan juga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, kun fayakun, insyaallah itu bisa terjadi. Dan seorang hamba yang penuh dengan dosa dan noda itu bisa berubah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena kehidupan di dunia ini, dunia dan akhirat, surga dan neraka, semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewenangan yang tinggi terhadap hamba-hamba yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita untuk hidup di dunia ini, dan Allah mengundang kita untuk hidup di dunia ini. Maka sepantasnya lah kita, setiap ada persoalan dan permasalahan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi itulah intisari dari tausiah kita pada hari ini. Kita perkuat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau mengubah sendiri nasibnya. Dan bagaimanakah jika kita ingin mengubah nasib seseorang dari yang dulunya dia suka berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, atau orang-orang yang berat hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya dan memberikan hidayah kepadanya. Jadi intinya di situ ada yang berjuang, ada yang berdoa, orang-orang yang dekat dengan dia berjuang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada orang tersebut. Jadi kita sebagai manusia cukup berikhtiar, berusaha untuk kebaikan seseorang, dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang kita inginkan perubahan atas dirinya, yang dulunya suka berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia berubah menjadi manusia-manusia yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita memiliki anak yang suka bangun siang, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia selalu bangun subuh dan taat untuk melaksanakan sholat subuh. Insya Allah apabila kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah langsung yang membangunkannya di setiap subuh untuk dia pergi ke masjid menunaikan sholat subuh. Insya Allah apabila kita serius, istiqomah, tawadu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita, insya Allah ada perubahan yang akan kita lihat. Dia akan bangun insya Allah atas izin dan kehendak Allah. Tanpa kita bangunkan, dia nanti bangun dengan sendirinya, terpanggil hatinya untuk pergi ke masjid menunaikan sholat subuh. Dan juga dia akan terpanggil hatinya untuk sholat 5 waktu, sholat wajib seperti sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Insya Allah tanpa kita bimbing dia secara khusus, karena kita cukuplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang membimbing anak-anak kita langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan membimbing orang-orang
yang kita inginkan perubahan atas diri mereka. Jadi cukuplah kita sebagai orang yang menginginkan perubahan kepada seseorang, kita cukup membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Hati kita selalu bersih dari perbuatan maksiat dan juga dari rasa iri, dengki, dan sombong. Karena itulah penyakit hati yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri kita dari rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memandang sebab, yaitu sebabnya kita yang inginkan perubahan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hambanya yang selalu tawadu dan taat kepadanya, dan juga selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apapun doa-doa kita, apapun keinginan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan dari kita. Jadi perubahan dari orang-orang yang kita kehendaki, dari yang dulunya dia jauh dari Allah, berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, berat untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, insya Allah apabila kita selalu berdoa kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, maka insya Allah Allah langsung yang akan membimbing orang-orang yang kita kehendaki. Mereka nanti akan berubah insya Allah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tetap fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan orang-orang yang kita inginkan perubahan kepadanya. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi pesan saya dalam tausiah kita pada hari ini, kita harus menyadari diri kita. Diri kita ini adalah manusia biasa yang lemah. Kita tidak ada daya upaya apapun. Daya upaya dan sumber kekuatan dan kepandaian kita yang kita miliki saat ini, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya lah apabila kita ada persoalan apapun itu, solusinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah memberikan bantuan dan pertolongannya. Karena kita hidup di muka bumi ini atas izin dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pesan saya dalam tausiah ini, untuk kita selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi apabila kita memohon kepada Allah kun fayakun, insya Allah tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang berat bagi Allah jika sudah Allah berkehendak untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Itu saja tausiah yang bisa saya berikan pada hari ini. Jadi kita jaga keimanan kita, amal soleh kita, karena Allah memandang qalbu kita, memandang keimanan kita. Hari-hari kita isi dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kita jalinan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, dan juga kita jalinan hablum minan nas sesama manusia juga baik. Jadi kombinasi keduanya yang akan mengangkat derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga lisan kita untuk berucap yang baik-baik saja kepada sesama manusia, dan juga kita menjaga pandangan kita, pendengaran kita, seluruh anggota tubuh kita untuk selalu tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai anggota tubuh kita ini melanggar, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus menegakkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan sholat ini akan mencegah kita semua dari perbuatan keji dan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan juga kita akan selamat hidup di dunia, dan juga insya Allah kita akan selamat hidup di akhirat kelak. Dan kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.